Halo guys, selamat datang di podcast kami di episode yang ketiga. Nah, jadi pada video kali ini kami akan membahas tentang kebijakan era Soekarno pada demokrasi terpimpin. Bersama saya Aloy, dan pada pembahasan kali ini cukup penting ya teman-teman, di mana Bapak Soekarno ini memimpin Indonesia dengan kebijakan-kebijakan besar terhadap sosial, ekonomi, politik dalam negeri, politik luar negeri. Bahkan kita akan membahas juga bagaimana peristiwa lengsernya Bapak Soekarno. Nah, tapi sebelum itu ada pengantar singkat dari Saudari Roma yang akan disampaikan. Silakan Roma. Oke. Pada bab kali ini kita akan membahas sejarah penting mengenai demokrasi terpimpin. Alasan Presiden Soekarno memilih dan membentuk demokrasi terpimpin yaitu karena pada masa demokrasi liberal memiliki banyak tantangan seperti ketidakstabilan politik dan juga pergantian kabinet yang terlalu sering. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi terpimpin karena untuk mewujudkan rasa gotong royong, musyawarah, dan juga kepemimpinan yang kuat. Baiklah Roma, terima kasih atas pengantar singkatnya. Selanjutnya kami akan memperkenalkan narasumber-narasumber yang sudah ada di depan sini. Dimulai dari, silakan, siapa? Halo semuanya, jadi saya Amel yang akan menjelaskan bidang politik di dalam negeri. Saya Perlindungan akan menjelaskan tentang bidang sosial yang paling menonjol. Saya Ben Stumeng akan menjelaskan tentang peristiwa lengsernya Presiden Soekarno. Saya Ciko, saya akan menjelaskan politik luar negeri Indonesia. Saya Samuel, saya akan menyampaikan apresiasi dan evaluasi saya terhadap demokrasi terpimpin. Oke, baik, itu tadi adalah perkenalan dari narasumber-narasumber yang ada di depan sini ya teman-teman. Jadi langsung saja kita mulai dari bidang sosial dulu. Nah, Bapak Perlindungan, Pak, gimana kebijakan Bapak Soekarno di era demokrasi terpimpin dalam bidang sosial? Kebijakan sosial yang paling menonjol dari Pak Soekarno itu ada dua, Pak. Yaitu satu Merhainisme dan dua Nasakom. Di mana Merhainisme itu menjelaskan tentang ekonomi dan sosial rakyat miskin di Indonesia, dan Nasakom itu menjelaskan tentang nasionalisme, agama, dan sosialisme. Bagus sekali. Nah, ada nggak faktor yang melatar belakangi? Faktor yang melatar belakang itu tentu ada, Pak, yaitu kondisi pasca kemerdekaan, ketidakstabilan politik, ketidakstabilan ekonomi, dan krisis regional dan pemberontakan. Oh, berarti jadi ada beberapa banyak faktor yang mempengaruhi ya? Oke. Selanjutnya, kita beralih ke politik dalam negeri. Amel, kira-kira apa kebijakan Bapak Soekarno yang paling menonjol? Kebijakan Bapak Soekarno yang paling menonjol pada demokrasi terpimpin yaitu dalam bidang pembangunan. Jadi Bapak Soekarno itu merancang pembangunan Gelora Bung Karno pada saat itu yang dibangun menjelang Asian Games pada tahun 1952 di Jakarta. Kira-kira tujuan Bapak Soekarno membangun stadion itu apa? Tujuan Bapak Soekarno membangun stadion itu bukan semata-mata hanya menyediakan fasilitas olahraga, tetapi juga sebagai simbol kebangkitan bangsa Indonesia di mata dunia. Mel, kira-kira ada nggak latar belakangnya Bapak Soekarno membangun Stadion Gelora Bung Karno? Latar belakangnya itu, walaupun Indonesia pada saat itu masih negara yang baru merdeka, Bapak Soekarno ingin membuktikan bahwa bangsa Indonesia ini mampu menyelenggarakan event olahraga internasional yang megah dan juga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya.
Berarti secara nggak langsung Bapak Soekarno ingin membuktikan bahwa Indonesia itu mampu bersaing gitu ya, dan sekaligus menjadi simbol kebangkitan. Oke, itu tadi adalah politik dalam negeri. Selanjutnya kita beralih ke politik luar negeri. Nah, Ciko, kira-kira apa kebijakan yang paling menonjol serta bagaimana sih pelaksanaannya? Oke, politik luar negeri Indonesia pada era demokrasi terpimpin masih berdasarkan asas bebas aktif. Namun pelaksanaannya bersifat konfrontatif dan anti barat. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia berupaya tampil dalam menentang kebijakan kolonialisme dan imperialisme. Melalui kebijakan itu, Indonesia memperjuangkan kemandirian dan posisinya di mata dunia. Oke, jadi begitulah bagaimana pembahasan tentang kebijakan Bapak Soekarno dalam bidang sosial, politik dalam negeri, bahkan politik luar negeri. Nah, selanjutnya pembahasan kali ini cukup sensitif, di mana kita akan membahas bagaimana proses pelengseran Bapak Soekarno beserta dampaknya. Nah, Eben, silakan. Jadi kan Pak, pada awalnya itu demokrasi terpimpin ini dipimpin oleh Soekarno pada tahun 1959 yang berlangsung sampai 1967. Dia puncaknya lengser pada gerakan 30 September. Pada saat itu masyarakat Indonesia mencurigai keterlibatan PKI dalam kasus itu. Masyarakat mulai tidak peduli dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan ingin melengsarkan Pak Soekarno. Mereka juga menyuarakan tritura tiga tuntutan rakyat, yaitu perombakan Dikora, pelengseran Soekarno, dan memurahkan harga makanan pokok. Dan pada saat itu Soekarno juga mesahkan surat 11 Maret untuk Panglima Soeharto kita naik menjadi pemimpin, Mas. Jadi berarti banyak hal yang terjadi saat pelengseran ini ya. Contohnya itu seperti adanya gerakan G30 SPKI, benar? Oke, baik, itu tadi adalah bagaimana lengsernya Bapak Soekarno. Kemudian, gimana dampaknya tadi, Eben? Dampak dari pelengseran Soekarno ini, pembubarannya itu ideologi komunis yang ada di Indonesia. Karena kan sudah dirombak itu dari pemerintahan, dari Soekarno dilengsarkan, partai PKI dibubarkan. Itu, Mas. Oke, baiklah, terima kasih Eben. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana evaluasi dari hal-hal yang disampaikan oleh narasumber kami. Oke, selanjutnya Samuel, silakan menyampaikan evaluasi. Baik Loy, sebelum kita ke evaluasinya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apresiasi terhadap demokrasi terpimpin. Seperti yang dikatakan tadi oleh teman kita, Amel, demokrasi terpimpin itu membuat dunia kagum, salah satunya dengan menjadi tuan rumah edisi Asian Games pada tahun 1962, yang dimana saat itu pembangunan megah terjadi, yaitu GBK yang hanya dibangun dengan yang kita tahu dana Indonesia saat itu baru merdeka. Dan kalau ditanya evaluasinya apa, yang pasti paham Nasakom. Perlu diketahui Nasakom itu nasionalisme, agamaisme, dan komunisme. Kita tahulah agamaisme dengan komunisme itu bertolak belakang, jadi jika ada yang ingin menyatukannya itu sangat tidak mungkin. Lanjut yang kedua, itu dari kebijakan Soekarno yang sangat anti barat dan justru sangat mendukung dengan adanya komunisme. Dengan yang dibilang tadi teman kita Ewen juga, bahwa sentimen masyarakat terhadap komunisme itu sangat besar, jadi banyak yang mendukung terjadinya pelengseran. Mungkin itu saja. Baik Samuel, terima kasih atas evaluasinya. Nah, selanjutnya Roma kiranya bisa memberikan apresiasi dari video dan narasumber-narasumber kita ini. Oke, saya akan memberikan apresiasi dari podcast kali ini. Soekarno itu bukan hanya tokoh politik, melainkan dia juga simbol perjuangan semangat bangsa Indonesia.
Kebijakan-kebijakannya di masa demokrasi terpimpin memberikan banyak pelajaran mengenai keberanian, kemandirian, dan cinta tanah air. Kita patut menghargai beliau karena dia sebagai salah satu bapak pendiri bangsa Indonesia yang penuh dengan dedikasi. Oke, terima kasih banyak Roma dan narasumber yang lainnya. Jadi teman-teman, cukup sekianlah video kali ini di mana sudah banyak yang kita bahas. Ada mulai dari kebijakan-kebijakan sosial, politik dalam negeri, bahkan politik luar negeri, sampai ke proses pelengserannya. Jadi terima kasih dan sampai jumpa.